Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kedatangan tamu yang sangat luar biasa, yaitu Satuan Pengamanan atau Satpam di Yayasan Al-Iman, Satpam di SMK, SMP, MTS maupun di pondok. Kita kedatangan beliau, yaitu siapa namanya? Saiful Bahri, atau bisa disebut dipanggil Sambo. Siapa yang nanya? Jadi Mas Saiful Bahri ini adalah satpam kita yang sudah berapa lama di Al-Iman ini? Kurang lebih 2 tahun. 2 tahun jalan ya. Luar biasa aman semenjak beliau jadi keamanan di Al-Iman, luar biasa aman. Mas Saiful ini punya kisah yang luar biasa inspiratif. Ceritakan sedikit ini dulu aja. Asal Mas Sambo ini, Mas Saiful ini dari mana asalnya? Asal dari Waikana. Kalau saya tanya usia boleh dijawab, apa privacy? Boleh. Boleh. Usianya sekarang 40? Enggak nyampe 40. Usianya berapa Mas Sambo? Usia sudah kepala 3. Kepala 3. Lebih detail 32. Jadi kelahiran tahun 92. Status boleh saya tanya status? Status alhamdulillah saya sudah sendiri. Sudah sendiri. Enggak, saya masih lajang. Masih lajang. Jadi kepada seluruh masyarakat terutama di Tulang Bawang, jika melihat Mas Sambo di jalan tolong dikasih makan. Status beliau ini lajang. Lajang itu bukan berarti gak laku ya Mas Sambo ya. Betul. Bukan berarti gak laku. Betul. Lajang itu lebih bagaimana mau mandiri lah ya. Lebih mandiri. Saya fokus ke karir. Fokus ke apa ini? Fokus ke apa sekarang? Jadi saya sekarang sedang menempuh pendidikan. Oh, menempuh pendidikan. Jadi for your information, jadi Mas Sambo ini mohon maaf putus sekolah ya, putus sekolah betul Pak Kapsek ya. Iya. Saya putus sekolah kelas 2. Kelas 2 SMP. Iya. Ada beberapa faktor kok bisa putus sekolah, bisa diceritakan? Faktor yang terbesar adalah satu ekonomi. Yang kedua fisika, kimia. Faktor ekonomi Pak. Dulu SMP di mana dulu SMP? Saya di SMP 1 Negara Batin. Oh, Negara Batin. Waikanan ya, Waikanan ya. Jadi faktor ekonomi yang faktor terbesarnya. Yang kedua faktor apa? Faktor dari family. Luar biasa. Iya. Ada faktor apa di keluarga ini? Apa mohon maaf broken, pisah atau memang apa gitu loh, ceritakan. Jadi pada tahun sekitar 2023, 2025. 2025. Saya lulus SD Pak Kapsek. Saya kok 2025 itu ya dong? Lulus SD. Iya 2000 berapa? 2025. Kok 2000? Saya lupa. 2003 ya. 2003. Saya lulus pendidikan sekolah dasar. Setelah itu orang tua masih di Pringsewu. Waktu itu masih di Pringsewu. Dan saya punya kakek di Waikanan. Setelah saya lulus dari pendidikan sekolah dasar, lalu saya dikirim ke tempat tinggal di rumah kakek. Seperti itu. Jadi faktor keluarganya pisah tempat tinggal, betul. Jadi jenengan ini dibawa ke tempatnya kakek. Nah, jadi pas kelas 2 SMP itu putus sekolah. Setelah itu kemana? Setelah saya dari Waikanan, saya keluar dari sekolah tersebut, lalu saya merantau ke Pekanbaru. Wush, jauh sekali di Riau ya. Di Riau. Kerja sebagai apa itu Mas Sambo? Saya di sana, jadi saya ini bertemu dengan teman-teman dari Jawa Tengah. Kami anak muda. Bertiga, kita punya ide, gagasan daripada mereka bisa masak nasi goreng
Akhirnya kita bikin usaha. Oh, jadi usaha di bidang F&B ya? Bidang kuliner. Iya, ya, F&B itu kuliner. Kuliner. Iya, betul. F&B itu food and beverage ya. F&B di bidang kuliner. Setelah itu, jadi kami menekuni usaha itu sekitar 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. Sampean atau jadi apa? Mas Kalau topoksi saya adalah tupoksi. apa sih namanya? Apa sih kalau kita nyediain apa minum apa sih namanya? Kita pelayan lah, pelayan. Jadi kita punya bidang masing-masing, teman bagian masak, ada yang kayak saya ini pelayanan. Oh, pelayanan. Itu jadi pengalaman setelah putus sekolah SMP. Setelah putus sekolah. Singkat cerita katanya Mas Ambo ini atau Mas Saiful ini pernah jadi marbot di masjid ya. Betul sekali Pak Kapsek. Saya sekitar antara tahun 2020 sekitar kurang lebih saya jadi marbot di salah satu masjid, tepatnya di unit 2 yaitu Masjid Miftaul Jannah. Oh, di Masjid Miftaul Jannah, Masjid Agung di unit 2 ya. Betul. Itu sampean ditugaskan sebagai apa? Tukang adzan atau tukang bersihin? Iya, semuanya saya backup, mohon maaf Pak. Saya backup, termasuk sandal saya backup juga. Ya, enggak. Artinya ya semua kayak apa namanya yang kayak misalkan muadzin tetap nih, muadzin inti telat atau enggak hadir ya kita ya wajib. Jadi tukang adzan lah ya. Adzan subuh, zuhur, asar, maghrib, isya ini. Ya. Jadi luar biasa. Ibadahnya Mas Saiful ini luar biasa ya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dari kisah, saya dapat informasi juga setelah dari perjalanan ke masjid itu sampean pernah masuk ke salah satu perguruan spiritual. Betul. Apa yang memotivasi Mas Saiful kok bisa masuk ke dunia spiritual, mendalami ilmu spiritual? Yang paling pertama adalah saya ingin menolong antar sesama. Apa maksudnya? Artinya daripada kita ada mendapatkan penyakit dohir, penyakit medis atau alternatif seperti itu ajang saya dakwah. Iya. Kan ud'u sabili rabbika bil hikmah wa mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Dakwah. Jadi Mas Saiful ini apa-apa tentang dakwah. Jadi selama di dunia spiritual itu apa yang bisa sampean ambil hikmahnya? Yang pertama adalah ketika kita mendapatkan pasien itu tidak melulu, tidak saklek Pak Kapsek, mohon maaf, selalu dengan yang dinamakan goib. Tapi betul. kita lihat dulu bagaimana yang paling pertama adalah psikologinya. Psikolognya ya, artinya psikologis. Kita lihat latar belakang daripada pasien tersebut. Mungkin mereka ada tekanan dari suami, tekanan istri, ekonomi, keluarga. Jadi ketika ada pasien itu sampean rinci beberapa indikator-indikator yang menyebabkan dia ini sakit, bisa jadi pikiran, bisa jadi hutang bahkan atau komunikasi yang kurang positif gitu ya. Luar biasa. Jadi pengalaman sampai di bidang psikologi ini luar biasa ya. Tidak melulu kalau tidak melulu. Kalau kita lihat Pak Kapsek, daripada pasien yang datang ke kita itu mengenai goib itu cuma 20%. 20%. Yang sisanya adalah 80% adalah tentang kehidupan. Overthinking. Jadi tentang kesehatan mental. Betul Pak. Betul. Luar biasa. Betul sekali. Luar biasa loh sampean ini. Jadi dibalik keunikan atau kelucuan sampean ini menyimpan luar biasa rahasia keilmuan sampean loh. Iya. Jadi setelah perjalanan spiritual akhirnya adalah jembatan untuk bergabung di Al-Iman. Iya Pak, betul sekali. Dulu kenal sama Ustadz Haji Ali ya. Iya, saya bertemu dengan beliau ketika saya masih menyediakan kayak kopi, teh, gorengan. Oh, masih jadi marbot masjid. Ketika Ustadz Haji Ali mengisi
ngaji. Jadi saya memberi konsumsi ke jamaah. Setelah itu karena sudah kenal, setelah itu saya diajak ke Pondok Pesantren Al Iman ini sampai sekarang ini. Oh, alhamdulillah. Luar biasa loh Mas Saiful ini. Saya dapat banyak pertanyaan yang masuk ke ini. Salah satunya ini dari Panglima Hero _27 tanya, Mas Sambo atau Mas Saiful kenapa belum memutuskan untuk menikah? Nah ini ada pertanyaan luar biasa ini. Jadi sebenarnya saya menyukai salah satu daripada bisa dibilang alumni Pak Kapsek. Dari alumni apa masih kelas 3 ini? Sudah lulus Pak Kapsek. Sudah lulus? Sudah lulus. Alumni Aliman? Aliman Pak. Oh siapa? Angkatan 27 Pak. 2027? Enggak angkatannya. Angkatan ke 27. 27. Laki-laki perempuan? Insya Allah perempuan Pak. Iya. Luar biasa ini. Jadi sampean secinta itu? Secinta itu Pak. Kok bisa cinta sama, inisialnya bisa disebutkan atau privacy? Privacy aja Pak ya. Boys. Tapi ini kasih cluenya. R. Cluenya bukan inisial, ciri-cirinya. Oh, ciri-ciri cluenya. Ciri-cirinya posturnya tinggi, tinggi, terus berakhlaknya bagus. Terus ya dia tuh lebih ke ibu-ibuan. Kayak ibu-ibuan. Apa namanya? Ya lebih dingin Pak. Kalau anak bahasa sekarang bilang dingin. Lebih dingin. Ya, Pak. Kok bisa sampean cinta sama inisial itu? Dan entah kenapa Pak, mungkin rasa ini hadir Allah yang ngirim Pak. Iya. Kan ada berangkat dari apa mungkin waiting Trisno jalanan Skokulino kan, karena ngeliat terus jadi wah luar biasa Masya Allah. Iya. Selama ini Mas Saiful pernah nggak ditolak sama perempuan? Untuk pengalaman Pak ya, pengalaman saya ditolak itu kalau saya hitung yang saya ingat saja itu antara kurang lebih sekitar antara 34 wanita. Kok bisa itu loh? Wanita di muka bumi ini menyanyiakan jenengan ini, kok bisa itu loh? Ada nggak rasa dendam sama si perempuan yang telah menolak cinta sampean? Kalau dendam sih enggak Pak. Cuman lebih ke sadar diri lah ya. Lebih ke satu, karena cinta nggak bisa dipaksa sih Pak. Kata-kata hari ini, cinta itu tidak bisa dipaksa. Tidak bisa dipaksa Pak. Saya berpikir bahwa saya mendapat daripada teman-teman dekat saya, orang-orang di sekeliling saya gitu, memberi nasihat bahwa cinta itu tidak bisa dipaksa. Oh, cinta itu tidak dipaksa. Sesuatu yang dipaksakan itu tidak baik. Tidak baik, betul sekali. Luar biasa loh. Yang bisa dipaksa ini adalah kita berbuat baik dan kita untuk melaksanakan ibadah. Masya Allah. Apa motivasi Mas Saiful ketika Mas Saiful berada di titik terendah sampean? Ketika lagi banyak masalah, banyak hutang, judi slot kalah misalnya. Enggak. Ditolak. Oh enggak pernah judi slot. Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Salah satu yang saya kagumi dari Mas Saiful itu enggak ada. Ya, Allah. Jadi perjalanan yang luar biasa. Saya juga tahu Mas Saiful ini ikut di Banser. Betul sekali Pak. Ikut di kemarin PPS sebagai Linmas. Linmas, betul sekali. Ikut sebagai salah satu di warga PSHT. PSHT Pak, betul. Tahun berapa? Jadi saya dulu ikut tinggal jawab Pak. Sudah jadi loh. 2007 Pak. Tahun
2007. 2007 gitu loh. Saya cuma nanya itu. Setelah itu ikut apa lagi? Organisasi apa ini? Organisasi Risma. Oh, Risma, Remaja Islam Masjid. Terus Bikers Subuhan. Boy, Bikers Subuh. Ketuanya siapa ini? Ketuanya Mas Tri Atmoko. Oh, Mas Tri Atmoko yang sekarang jadi dewan ya, dari PKB. Jadi perjalanan kisah sampean ini yang sampean ambil titik apa ya, titik balik dari kehidupan sampean yang luar biasa susah dulu. Sekarang ini di posisi yang bisa kita kategorikan enak lah, makan enak, sholat nggak ada yang ganggu, ibadah lancar. Tinggal puncaknya ini adalah mencari sosok yang nanti akan menemani hidup jenengan. Ya, kalau tips dari saya itu supaya mudah mencari jodoh itu ngaca. Ya betul. Iya. Mencari jodoh itu ya kan ada 4 kategori itu, bisa linasabiha dari nasabnya, lidiniha agamanya, lijamaliha parasnya, terus limaliha hartanya. Dari keempat unsur tersebut ya sampean pilih salah satu lah atau apa ya terserah. Jadi banyaklah hal-hal yang kita ambil dari kisah Mas Saiful ini. Sebelum kita tutup, kesimpulan dari Mas Saiful tentang yang bisa sampean tularkan kepada anak-anak didik SMK Al-Iman ini apa? Dari cerita hidup sampean ini. Yang bisa sampean kasih? Wejangan. Ya. Yang paling pertama adalah jangan meninggalkan ibadah. Satu. Yang kedua lebih melihat daripada teman kita, artinya ketika kita sawang sinawang. Ya betul. Yang ketiga melakukan hal-hal yang positif. Melakukan hal-hal yang positif luar biasa. Yang keempat pandai mengatur waktu. Wah, manajemen waktu. Ya semoga sajalah ya. Allah itu maha baik. Allah itu tidak tidur, tahu kebutuhan manusianya. Walaupun nggak di usia 32, mungkin nanti di usia ya ditargetkan tahun depan ini ada wanita hebat yang akan mendampingi hidup sampean. Itu saya dapat kita sampaikan. Selamat bertugas Mas Saiful. Siap. Semoga tidurnya lancar. Setiap saya lihat jaga loh, gak pernah melek. Tapi aman loh. Sampean jaga, tidur aja gak ada yang hilang loh. Saya pasrah ke Allah. Bisa. Kita cukupkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.